Di minggu ini, mata kuliah kita Agama dan Politik akan membahas topik yang ke-10, yaitu agama dan nasionalisme. Atau boleh juga Anda balik nasionalisme dan agama. Nah, akan menjadi pertanyaan kita pada pembahasan ini adalah masih sangat general, yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar di mana sih letak pengaruh agama bagi nasionalisme, atau sejauh mana nasionalisme dipengaruhi oleh agama. Di mana letak hubungan antara agama dan nasionalisme. Lalu ketika agama memang dianggap punya peranan dalam gerakan-gerakan nasionalisme, lalu pengaruhnya apa? Dampaknya terhadap misalnya bentuk negara atau masyarakat yang dibentuknya melalui gerakan nasionalisme itu ya. Itulah poin-poin yang ingin saya sampaikan dalam uraian saya mengenai agama dan nasionalisme ini ya. Saya akan berbagi slide kepada Anda supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik ya. Inilah topik kita di pertemuan kita yang ke-10, mata kuliah kita Agama dan Politik, Agama dan Nasionalisme ya. Saya harap Anda bisa menyimaknya dengan baik ya. Nah, apa yang akan saya uraikan mengenai topik 10 ini agama dan nasionalisme berdasar kepada bacaan artikel, pada bacaan saya terhadap sebuah artikel yang ditulis oleh Barbara N. J. River tentang yang berjudul Religion and Nationalism, Understanding the Consequences of a Complex Relationship, yang dimuat di jurnal Ethnicities ya, volume 3, nomor 2, halaman 2015-242 tahun 2003. Ini jadi uraian saya berbasis atau merujuk kepada tulisan artikel hasil penelitian ini ya, tentang agama dan nasionalisme. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan isu ikatan terhadap tanah air. Nah, kalau kita bicara tentang ikatan terhadap tanah air, bahwa sejauh mana kita sebagai manusia itu terikat kepada tempat lahir kita, itu sebenarnya persoalan yang sepanjang hidup manusia. Jadi persoalan yang perennial, abadi. Jadi sejauh kita ini sebagai manusia, sejak kita lahir, itu selalu terikat dengan tanah air kita. Kalau kita percaya dengan sebagai Adam manusia pertama, sejak Adam itu ada sampai sekarang itu manusia itu terikat dengan tempat kelahirannya atau tanah airnya, ya. Tanah tumpah darahnya, dalam bahasa Sunda sarakana, gitu kan, lemah caina. Nah, kita misalnya sebagai orang Sunda pasti selalu terikat dengan tempat di mana kita lahir kan, lemah cai urang. Nah, Sunda itu ketika Anda misalnya yang orang Bogor, orang pasti akan selalu ingat dengan di mana tempat Anda lahir itu. Anda yang berada di Bandung juga selalu terikat dengan tempat Anda lahir di Bandung itu, yang di Garut, yang di Sukabumi, dan sebagainya di seluruh Indonesia ya. Nah, jadi keterikatan kita sebagai manusia terhadap tanah air kita, di mana kita lahir, besar, dan hidup, menghirup tanahnya, menghirup udaranya, memakan makanannya, itu sangat bersifat universal dan dialami oleh semua manusia sepanjang sejarah manusia. Jadi sepanjang sejarah, manusia selalu terikat kepada tanah air, kepada tradisinya, terikat kepada nenek moyangnya, kepada wilayahnya di mana mereka hidup, lahir, hidup, dan berkembang. Nah, ini saya kira yang bersifat universal. Saya kira hampir semua yang dirasakan oleh semua orang ya. Oke. Nah, kata namunnya ya. Sekarang kita berbicara tentang nasionalisme ya. Di ujung mulai abad ke-18, 1700-an itu 1818, nasionalisme muncul menjadi faktor yang menentukan sejarah modern. Ya. Nah, mulai abad ke-18, revolusi Amerika dan revolusi Prancis
merupakan manifestasi yang paling nyata dari rasa nasionalisme itu. Nah, tadi yang pertama tadi itu ikatan terhadap tanah air, tentu saja itu tidak disebut, belum ketika zaman manusia ada itu ikatan itu ada, tapi tentu tidak disebut dengan nasionalisme karena namanya belum ada. Tetapi ikatan terhadap tanah air itu mulai abad 18 itu mendapatkan penamaan yang baru. Ya, itu disebut dengan nasionalisme. Oke. Nah, itu terjadi mulai abad ke-18. Dan ini munculnya nasionalisme ini menjadi penentu sejarah modern. Nah, yang sampai sekarang kita rasakan ini, salah satu sebabnya adalah karena munculnya nasionalisme mulai abad 18. Contoh yang paling nyata pada abad 18 itu adalah munculnya gerakan atau revolusi Amerika, di mana melahirkan negara Amerika yang kita kenal sekarang ini, yang ingin lepas dari Inggris, dan juga munculnya revolusi Prancis, di mana Prancis memunculkan negara Prancis yang demokratis, yang republik, bebas dari feodal dan kerajaan. Nah, itu di Amerika dan Eropa. Nah, mulai abad 18, nasionalisme Eropa dan Prancis itu menyebar ke seluruh dunia, mulai masuk ke Eropa. Jadi, mulai abad 19 itu nasionalis Eropa muncul. Hampir semua negara di Eropa menjadi negara tertentu. Gerakan nasionalisme muncul sehingga mewujudkan negara-negara tertentu yang terpisah satu sama lain Amerika. Di Eropa, maka pada abad 19 itu disebut the age of nationalism in Europe. Jadi era atau masa nasionalisme di Eropa. Nah, dari Amerika menyebar ke Eropa, kemudian menyebar ke Asia dan Afrika mulai abad 20. Maka misalnya di Asia dan di Afrika mulai abad 20, 1900-an sekian, itu muncullah negara-negara yang merdeka atas namanya sendiri. Ya, Indonesia misalnya ada di dalamnya. Kita merdeka 1945. Nah, itu adalah satu wujud nyata dari nasionalisme Indonesia yang wujud dalam sebuah negara Indonesia. Disusul oleh negara-negara di Asia banyak ya yang muncul pada abad 20 dan juga di Afrika. Nanti kan Anda kenal Konferensi Asia Afrika yang merupakan kesatuan konferensi negara-negara yang merdeka pada abad 20 dari penjajahan Barat ya. Nah, okay. Kalau gitu pertanyaannya, Anda mungkin bertanya, apa sih nasionalisme itu? Nah, nasionalisme itu diambil dari kata bahasa Inggris nationalism, nation and ism. Nah, jadi kan ini nationalism. Lalu pertanyaannya, apa itu nation? Nah, nation itu dalam bahasa Indonesia diartikan bangsa. Ya, bangsa. Apa itu bangsa? Adalah sekelompok orang yang terikat dengan beberapa hal yang sama yang mengikat mereka. Sekelompok orang yang berjumlah besar, mereka ini terikat oleh kesamaan. Kesamaannya itu bisa bersifat dari keturunan yang sama, nenek moyangnya sama misalnya, atau memiliki kesamaan dalam sejarahnya, atau ada kesamaan karena budayanya, atau karena bahasanya, yang menempati pada sebuah wilayah tertentu atau daerah tertentu. Jadi nation atau bangsa itu adalah sekelompok orang yang terikat oleh kesamaan-kesamaan, baik itu bersifat budaya, bersifat sejarah, atau bersifat bahasa, atau juga agama yang menempati sebuah wilayah tertentu. Itu namanya nation atau bangsa. Nah, jadi orang yang terikat oleh rasa sama karena bahasanya, karena budayanya, karena teritorinya, itu disebut dengan bangsa. Nah, ism dalam bahasa Inggris. Nah, apa itu ism? Ism itu adalah sebuah sistem atau sebuah praktes yang sistematik atau sebuah filsafat, biasanya ideologi politik atau gerakan ya. Jadi kalau ism itu artinya isme dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah sistem pemikiran, sebuah praktek yang dikenal oleh banyak orang atau contohnya dalam bentuk ideologi politik yang dipegang oleh sekelompok orang tertentu. Ya, dalam bahasa Indonesia pahamlah atau artinya paham atau ideologi atau sebuah sistem atau filsafat disebut ism. Jadi nasionalisme
Ini berarti sebuah paham yang sebuah paham atau filsafat atau sebuah ideologi politik yang menganggap bahwa kesamaan kesamaan sebuah masyarakat akibat budaya, akibat bahasa, agama dan sebagainya itu sangat penting di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi sekali lagi nasionalisme itu secara bahasa ya sebuah paham yang menganggap bangsa itu sangat penting di atas kepentingan pribadi. Nah, ada istilah ketiga yang penting Anda pahami yaitu nation state. Nation yang ini nih. Nation state, negara bangsa. Nah, apa itu negara bangsa? Yaitu negara yang dibangun, yang dibentuk di atas sebuah bangsa tertentu. Sebuah negara yang dibangun karena kesamaan banyak sekelompok orang dalam hal budaya, dalam hal keturunan, dalam hal agama, dan sebagainya. Itu disebut dengan nation state atau negara bangsa. Kalau ada sebuah negara, ada sekelompok orang lalu membangun sebuah negara, itu didasarkan kepada kesamaan kesamaan keturunan misalnya, itu nation state. Atau karena kesamaan bahasa bisa juga, atau kesamaan budaya atau kesamaan agama, itu namanya nation state. Nah, contohnya itu banyak di negara-negara Eropa misalnya, ada sebuah negara muncul karena kesamaan keturunannya misalnya. Nah, orang Israel misalnya, bukan di Eropa ya. Nah, Israel itu kan sebuah negara bangsa yang dibangun karena kesamaan keturunan, yaitu keturunan Bani Israel. Nah, gitu kan. Ini kalau Indonesia apa? Indonesia negara bangsa. Indonesia adalah sebuah negara yang dibangun karena akibat kesamaan sejarah. Kalau kita dari segi kesamaan bahasa kita tidak sama. Banyak bahasa Indonesia, ratusan bahasa. Dari segi budaya, banyak lagi. Dari segi keturunan, banyak pula. Lalu apa yang menyatukan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa? Sejarah. Sejarah apa? Sejarah karena sama-sama dijajah oleh Belanda. Nah, itu mengikat yang menyatukan kita sebenarnya. Jadi kalau kita ini kalau bercandanya ya, kita ini negara Indonesia ini mesti bersyukur kepada Belanda karena yang menyatukan negara Indonesia. Kalau nggak ada penjajahan Belanda, mungkin kita tidak ada Indonesia. Nah, itu bercandanya ya. Oke. Nah, sekarang apa sih nasionalisme? Lebih lanjut lagi ya. Nasionalisme adalah sebuah ideologi bahwa kesetiaan individu itu dan pengabdian individu itu mesti di atas diberikan kepada kepentingan kelompok atau kepentingan negara. Jadi kita kalau menjadi sebuah negara bangsa, maka kesetiaan kita dan pengabdian kita harus diutamakan kepada kepentingan negara, bukan karena untuk kepentingan pribadi. Nah, dalam nasionalisme sebuah negara itu mesti mengatur dirinya sendiri, bebas dari intervensi negara lain. Harus sebuah negara yang paham nasionalisme harus bebas dari intervensi negara asing. Negara itu merupakan dasar bagi kebijakan-kebijakan dari negara itu, dan bahwa satu-satunya sumber kekuatan politik adalah negara itu sendiri. Oke. Jadi rakyat merupakan sumber, rakyat di sebuah negara merupakan sumber dari kekuatan utama dari sebuah negara bangsa. Nah, dalam paham nasionalisme, kepentingan sebuah negara itu menjadi sangat penting. Nah, jadi kedaulatan sebuah negara bangsa harus dijaga dan diperoleh untuk mempertahankan kekuasaan itu. Ya. Jadi dalam paham nasionalisme, kepentingan sebuah negara itu sangat diutamakan. Jadi kalau kita lihat misalnya, mengapa Amerika begitu begitu luar biasa ada di mana-mana? Anda kalau melihat dalam kacamata nasionalisme itu tidak jauh dari semangat nasionalisme Amerika yang kuat, karena mereka di mana-mana baik ekonomi, politik, itu karena mereka sebenarnya melakukannya untuk kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, Indonesia misalnya, ketika Indonesia melakukan hubungan internasional dengan negara apapun,
Sebenarnya hakikatnya tidak terlepas dari kepentingan negara Indonesia sendiri, baik kepentingan ekonomi dan politik. Jadi tidak ada negara di dunia pun, ya, negara sekarang ini, ketika misalnya berbuat sesuatu untuk negara orang lain, termasuk juga dalam memberikan bantuan, itu sebenarnya tidak terlepas dari kepentingan negara itu yang bersangkutan. Karena itulah yang dituntut oleh konsep negara bangsa dalam sistem nasionalisme. Ya. Nah, mari kita masuk ke topik mata kuliah kita. Anda tadi sudah mengerti apa itu nation, apa itu nasionalisme, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana letak hubungan antara agama dan nasionalisme? Oke, pertanyaannya dua. Apa peranan agama dalam gerakan nasionalisme di dunia? Yang kedua, apa impact atau dampak dari peranan agama dalam gerakan nasionalisme bagi pembentukan negara? Nah, ini pertanyaan dua yang sangat penting akan saya jawab. Apa peranan agama dalam gerakan nasionalisme di dunia? Apakah ada agama ini punya peranannya dalam gerakan nasionalisme di dunia? Lalu kalau memang ada, sejauh mana dampaknya bagi pembentukan negara yang bersangkutan? Kalau misalnya gerakan nasionalisme itu dipengaruhi oleh agama, lalu muncul menjadi sebuah negara, lalu apa dampaknya bagi karakter negara yang sudah dibentuk itu? Nah, ini ingin saya bahas kepada Anda ya. Oke. Oke. Nah, para ahli, maksudnya para ahli ilmu politik ya, cenderung mengabaikan peranan agama dalam kemunculan nasionalisme. Nah, sekali lagi, menurut artikel yang sudah refer tadi, para ahli political science, ilmu politik, dalam menganalisis dalam membahas tentang nasionalisme itu cenderung mereka mengabaikan peranan agama dalam kemunculan nasionalisme yang nanti berpengaruh kepada kemunculan sebuah negara bangsa. Misalnya Benedict Anderson itu salah satu penulis yang terkenal mengenai nasionalisme, Imagines Communities, tulisannya, juga Hobsbawm dan juga Ernest Gellner. Ini ada beberapa tokoh besar mengenai yang membahas tentang nasionalisme. Nah, tokoh orang-orang besar ini dalam pandangan River ini, mereka cenderung mengabaikan peranan agama dalam kebangkitan nasionalisme. Nah, para penulis selama ini cenderung menganggap bahwa kebangkitan sebuah agama, sebuah negara, melalui gerakan nasionalisme itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomik dan politik. Dan mereka tidak melihat ada faktor agama. Nah, pertanyaan mengapa terabaikan isu agama ini? Nah, disebabkan ini karena emang nasionalisme dianggap fenomena modern yang sekuler. Ya, kan kemunculan negara bangsa itu seiring dengan kebangkitan sekularisme di negara-negara barat. Maka karena itu agama ketika muncul modernisasi, agama dianggap tidak penting. Karena negara bangsa muncul seiring dengan modernisme di negara-negara Eropa misalnya, maka pada saat yang sama juga agama tersingkirkan. Maka akibatnya agama cenderung dianggap tidak penting dalam unsur sebagai elemen penting bagi kebangkitan nasionalisme yang akhirnya membentuk sebuah negara. Padahal, ini menurut penelitian River tadi, agama adalah faktor signifikan bagi nasionalisme. Lalu Pak argumennya, buktinya bahwa agama menjadi faktor penting, elemen penting bagi nasionalisme. Mari kita lihat penelitian hasil River ini. Nah, ini dia. River ini dia menyajikan hasil penelitiannya mengenai analisis dia sepanjang sejarah negara-negara di Eropa. Nah, dia menemukan bahwa justru di negara-negara Eropa itu, termasuk Amerika dan Eropa itu, bahwa munculnya gerakan nasionalisme di Amerika dan Eropa itu, nah ini yang membentuk negara-negara Eropa yang kita kenal sekarang ini, justru agama sangat berperan penting dalam sebagian besar negara-negara tersebut. Ini lihatnya. Oke. Nah, lihat ada contohnya ada di Prancis, Jerman, Great Britain, Inggris, ada India, Iran, Irak. Ini juga bukan cuma negara di Eropa, tapi juga negara Asia lainnya, sampai ke Turki ya. Nah, dari beberapa negara ini berkesimpulan bahwa, ini kita lihat yang double X ini ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa begitu kuatnya agama dalam mempengaruhi kemunculan nasionalisme di negara-negara ini, contohnya di Inggris. Di Inggris itu, yang kita negara itu justru kelahiran sebuah negara Inggris yang kita kenal sekarang ini, Great Britain atau United Kingdom itu, di situ agama sangat berperan munculnya nasionalisme dan terbentuknya negara Inggris itu. Oke. Apa faktor agama apa? Yaitu agama Protestan yang kita kenal dengan sekarang dengan gereja Anglikannya Inggris. Bahwa muncul salah satu faktor pendorong munculnya negara Inggris adalah keinginan untuk memisahkan diri dari dominasi Katolik, ya.
yaitu orang-orang Protestan yang ada di Inggris ingin beda daripada penganut penganut Katolik yang ada di Eropa lainnya, khususnya dari pengaruh Prancis. Dulu tuh Prancis itu tanda petik dijajah oleh Prancis itu menjajah Inggris. Prancis ini adalah yang Katolik ya. Nah, muncullah semangat nasionalisme ingin memisahkan diri dari dominasi Prancis itu dengan membawa unsur-unsur agama yaitu Kristen Protestan. Keprotestantan itu Katolik Prancis itu adalah Katolik, sementara daerah Inggris adalah Protestan. Maka semangat Protestan inilah mendorong munculnya negara Inggris yang kita kenal sekarang ini. Nah, begitu juga di India, begitu kuatnya. Nah, agama sangat menentukan sekali, pengaruhnya besar bagi munculnya negara India, yaitu khususnya negara Hindu. Nanti juga pada saat yang sama juga semangat yang sama menjadi pendorong munculnya negara Pakistan yang memisahkan diri dari India. India muncul, dan juga nanti Bangladesh. India, Pakistan sebagai negara adalah pecahan dari India. Memisahkan diri karena faktor agama. Yang Pakistan yang Muslim tidak mau gabung dengan yang India mayoritas yang Hindu. Begitu juga nanti di yang pecahan Pakistan nanti berubah lagi menjadi Bangladesh dan juga faktor agama juga ya. Walaupun sama-sama Islam. Di Iran, apalagi kalau Anda baca sejarah revolusi Iran, itu sangat besar pengaruh agama ya. Kemudian di Irak juga, di Irak mungkin tidak terlalu, tapi di Iran sangat besar. Di Irlandia, Irlandia itu negara yang Katolik ya, itu agama sangat berperan bagi munculnya negara Irlandia. Begitu juga di Northern Ireland oleh India Utara yang sampai sekarang nih antara Protestan dan Katolik di Irlandia masih berperang karena faktor agama. Di Polandia juga sama, kemudian juga di Sri Lanka. Nah, ini adalah beberapa negara yang membuktikan bahwa kebangkitan nasionalisme dan munculnya sebuah negara itu sangat dipengaruhi oleh faktor agama. Oke? Nah, ini. Apa poin-poin penting dari penelitian River tadi? Nah, dia intinya adalah begini. Pertama, ada elemen agama dalam berbagai gerakan nasionalisme. Jadi dalam sebagian besar gerakan nasional di dunia ini, agama merupakan elemen penting. Nah, itu kan ada, pasti ada itu. Nah, pertanyaannya sejauh mana besar pengaruh agama dalam nasionalisme itu menjadi pertanyaan. Tapi pokoknya adalah dalam semua gerakan nasionalisme, agama merupakan salah satu elemennya. Yang menjadi isu adalah sejauh mana besarnya elemen itu berperan, ini menjadi pertanyaan yang berbeda dalam setiap negara. Nah, poin yang kedua, tidaklah tepat berpendapat bahwa nasionalisme Eropa itu ditentukan hanya oleh faktor-faktor ekonomi. Nah, tadi dibuktikan bahwa Inggris itu ternyata menjadi negara Inggris, menjadi Polandia, dan menjadi Irlandia bukan semata karena urusan ekonomi, ingin mendapatkan misalnya penghasilan yang berbeda dengan lain, tapi juga ada faktor agama menjadi penentu munculnya gerak negara-negara ini. Misalnya, nasionalisme di Inggris atau Great Britain dan Irlandia dipengaruhi faktor agama yang sangat kuat sampai sekarang ya. Nah, satu hal yang sangat penting dari penelitian tadi adalah bahwa munculnya namanya religious nationalism atau nasionalisme yang didasari oleh agama atau nasionalisme keagamaan. Nah, apa itu nasionalisme keagamaan atau religious nationalism? Nah, ini adalah a community of religious people or the political movement of a group of people heavily influenced by religious belief who aspire to be politically self-determining. Jadi, nasionalisme keagamaan adalah terjadi di mana ketika sekelompok masyarakat yang religius atau sebuah kelompok politik, gerakan politik yang dari kelompok agama tertentu, mereka dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan agama mereka untuk menentukan kehidupan mereka sendiri. Nah, jadi kalau ada sekelompok orang bergabung, ingin memisahkan, memutuskan untuk hidup sendiri, dan ini didasari oleh keyakinan agama mereka sendiri, dan dalam ini yang disebut dengan nasionalisme agama. Atau kalau ada gerakan politik, tujuannya ingin memisahkan diri, ingin hidup sendiri dari negara lain, misalnya, atau kelompok lain, dan diinspirasi oleh keyakinan agama mereka sendiri, disebut adalah nasionalisme keagamaan. Nah, dalam konteks ini, pengaruh keyakinan agama, ide-ide keagamaan, simbol-simbol agama, pemimpin agama, sangat penting bagi perkembangan dan berhasilnya gerakan-gerakan nasionalisme di sebuah wilayah tertentu.
Oke, dari dalam nasionalisme keagamaan itu, ide keagamaan sangat berperan penting. Pemimpinnya juga sama, pemimpin agama berperan penting, ide keagamaan sangat penting dalam menentukan kemunculan dan kesuksesan sebuah gerakan yang ingin membangun sebuah wilayah atau negara tertentu. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita sudah berpendapat bahwa agama berperan penting berperan dalam setiap gerakan nasionalisme, maka sejauh mana dampaknya kalau memang agama itu punya peranan dalam gerakan nasionalisme dari membentuk sebuah negara? Nah, di sini kita akan melihat sejauh mana dampaknya. Nah, maka intensitas pengaruh agama dalam gerakan nasionalisme menentukan jenis negara yang berbeda. Jadi, sejauh mana agama itu menentukan gerakan nasionalisme, itu menentukan bagaimana negara itu jadinya. Kalau gerakan nasionalisme itu banyak dipengaruhi sangat kuat oleh ajaran-ajaran agama atau pemimpin agama, maka juga dalam negaranya juga akan sama, akan melahirkan negara yang sangat dipengaruhi oleh paham keagamaan dan tokoh-tokoh agama. Oke? Seperti itu. Baliknya, kalau pengaruh agama itu sangat dalam gerakan nasional sangat minim, ya juga keterlibatan pemimpin agama sangat minim, maka negara yang jadi pun adalah negara yang tidak terlalu kuat faktor agamanya. Bahkan ada yang sekuler seperti Perancis ya. Nah, ini ada yang menarik dari pertemuan dari artikel River tadi. Semakin kuat pengaruh agama dalam gerakan sebuah nasionalisme, maka mengakibatkan semakin diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sebuah negara itu. Nah, dia memang begini. Faktanya sekarang, negara-negara yang dulunya muncul atau dibangun oleh gerakan nasionalisme keagamaan yang sangat kuat, nyatanya sekarang kebanyakan negara ini menjadi agama-agama yang diskriminatif, agama-agama yang negara-negara yang diskriminatif karena mereka pengaruh agama kuat, agama tertentu, maka mereka cenderung diskriminatif terhadap agama lain. Nah, misalnya di Irlandia nih, Irlandia itu kan negara Katolik. Nah, karena begitu kuatnya Katolik, maka cenderung tidak cenderung diskriminatif terhadap penganut Protestan. Nah, ya. Maka Irlandia Utara misalnya selalu ingin memisahkan diri dari Inggris dan ingin bergabung kepada Irlandia. Itu juga Inggris. Banyak sejarah dalam Inggris itu, karena didominasi oleh Protestan, maka mereka cenderung diskriminatif terhadap kaum Katolik. Sehingga orang-orang Katolik yang ada di Irlandia Utara ingin memisahkan diri dari Inggris dan gabung kepada Irlandia yang Katolik. Dan pada saat yang sama juga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena kan mereka pengaruh agamanya sangat kuat, diskriminatif, maka konsekuensi logisnya di beberapa negara seperti ini tipikal terjadi banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia. Saya harap Anda bisa memahami uraian saya tadi, walaupun di sifat general ya. Itu adalah uraian secara universal bagaimana hubungan antara agama dan nasionalisme. Saya mulai dengan uraian kepada Anda apa itu nasionalisme, supaya Anda mengenai paham mengenai ide dasar isu ini. Lalu saya jelaskan kepada Anda di mana letak hubungan antara agama dan nasionalisme itu ya. Nah, dengan beberapa bukti dari negara-negara yang ada di Eropa, di Asia, dan Afrika ya. Nah, bila ada pertanyaan topik ini, silakan sampaikan nanti bisa nanti secara langsung atau melalui kolom komen di video ini yang nanti akan saya upload di channel Sociology Explained. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.